Setelah semuanya selesai, di mana Wong Song yang sudah diajak Heavenly Demon untuk mengikutinya, tiba-tiba seseorang berteriak, "Ayah!" Ucapnya itu adalah Ah Yong. Mereka berdua pun melirik ke arah ke belakang, di mana Ah Yong berteriak. Di sana Ah Yong berkata, "Ayah, ayah akan kembali, ya kan?" Ucapnya sambil menangis. Namun di sana sang ayah hanya berdiam saja sambil tersenyum, tidak mengatakan apapun. Mereka berdua pun pergi ke suatu tempat. Ini adalah puncak gunung The Heavenly Demon, di mana Wong Song diajak ke sana oleh sang pemimpin Di sana sang pemimpin terlihat kesakitan, sementara itu Wong Song berusaha untuk membantunya. "Master, biar saya bopong Anda." Tidak usah," ucap sang master. Di sana Wong Song berpikir, master menanjaki puncak gunung Heavenly ini dengan sendirinya, bahkan dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Walaupun sudah bercucuran darah dan tidak terlihat sudah tidak sanggup berjalan lagi, master tetap bersikeras untuk meminta pertolongan dari orang lain. Dan ku yakin master akan merasa terhormat menegakkan kepalanya sebagai Heavenly Demon, bahkan jika melangkah terakhirnya menjadi kematian. Seorang master yang dibantu oleh muridnya ya pasti akan sangat memalukan bagi Heavenly Demon itu sendiri. Itulah yang dipikirkan oleh Wong Song ketika melihat sosok sang master. Sementara di sisi sang master, dia berkata, "Ternyata ada pemandangan indah seperti ini ya di Gunung Tian," sambil melihat air terjun yang mulai mencair. "Aku tidak pernah memperhatikannya sekalipun saat aku kemari, tapi ini benar-benar indah," ucapnya. Sambil di sana Wong Song melihat sosok gurunya, juga gurunya di masa lalu. Berdua berdampingan. Rasanya aku ingin tahu seisi dunia kalau orang ini di depanku adalah masterku, orang yang dapat menahan racun yang mengalir ke seluruh nadinya yang terluka parah. Dia adalah masterku, ucap Wong Song. Masterku yang dulu juga mengalami hal yang sama persis seperti sekarang, bahkan saat dia dituduh mempelajari demonic art yang berbahaya tersebut, dan bahkan saat tubuhnya sudah tidak kuasa menahan efek dari racun juga mengalir di nadinya. Dia tidak bergeming di depan banyaknya senjata yang mengarah padanya. Orang-orang seperti master tidak akan ragu untuk tetap berpegang teguh pada kemauannya sendiri. Kelihatannya aku masih butuh belajar, ucap Wong Song yang perhatikan sosok sang master. Wong Song terus berkata dalam hatinya. Dia terus berpikir dan mengagumi sang master. Aku mungkin sudah sekuat masterku sebelumnya, tapi pikiranku belum berada di level seperti itu. Aku bahkan tidak layak berada di samping Master Chun Hui yang kondisinya kritis begini. Lalu mereka pun masuk ke dalam suatu tempat, suatu bangunan. Master pada saatnya keras pada dirinya sendiri, terlihat kesepian namun tetap dihormati, sama halnya dengan api membara hingga detik-detik terakhirnya. Master memperlihatkan siapa dirinya di momen-momen terakhirnya. Begitulah seharusnya gambaran sang Heavenly Demon. The Heavenly Demon benar-benar bukan gelar yang sembarangan. Di sana sang master berkata, "Kita hampir sampai muridku, ayo kita masuk. Ini adalah tempat latihan ilusi poliforik." Mereka pun sampai di sana. Wong Song membuka jubahnya, memperlihatkan tombak miliknya. "Kau punya bakat yang terpendam muridku. Walaupun aku sendiri tidak tahu itu, tapi keinginanmu untuk menjadi lebih kuat sudah tidak perlu ditanyakan. Sebagai seorang pendekar memiliki bakat dan tujuan hidup merupakan tolak ukur yang menjadi orang yang terkuat, itulah dirimu. Tapi kau masih muda, tidak bisa dipungkiri kalau pengalaman bertarungmu masih kurang dan perlu diasah. Jadi untuk mengangkatmu sebagai Heavenly Demon, aku pribadi berniat memberi seluruh pengalaman yang sudah ku lalui sekarang." Itulah yang dikatakan oleh sang master, sang Heavenly Demon. Mereka pun akhirnya duduk berdampingan. Dia berkata, "Duduklah di sini muridku." Dengan wajah serius dia berkata, "Inilah alasanku untuk membawamu kemari." Sementara itu ini adalah tempat tinggal Raja Jin Cheng. Orang yang tinggal di tempat ini adalah Raja Jing Cheng Pyong. Sebagai adik dari seorang kaisar, dia adalah orang yang terkuat dan berkuasa kedua di dunia ini. Berhubung mereka berdua saudara kandung, hanya Jo Pyong yang satu-satunya selamat dari seluruh saudara tirinya yang telah dihabisi oleh sang kaisar. Mungkin alasan karena dia tidak haus akan kekuasaan seperti saudara tirinya. Sejak kecil tidak ada keinginan untuk duduk di tahta dan merasa puas dan dengan posisi sebagai raja, dan seperti niatnya tersebut saat kaisar sebelumnya mati dan tergusur dari tahta, dia secara langsung diberikan posisi sebagai raja. Tapi gelar saudara kandung sang kaisar, satu-satunya pangeran kaisar yang selamat membawanya di posisi tersebut. Tentu saja Jo Pyong tidak tertarik dengan itu semua. Apa yang dia inginkan bukanlah kekuasaan, tapi dia ingin agar dunia ini damai dan tentram. Dengan sikapnya yang seperti itu sudah jelas kalau ada banyak orang yang mengikutinya. Kakaknya sendiri yang kaisar tidak segan untuk menghabisi saudara tirinya. Sementara itu
Ini adalah sosok yang dia bicarakan dari tadi, atau sang adik kaisar, sementara yang di kanan adalah sosok sang kaisar diktator. Inilah alasan kenapa banyak orang yang menyebutnya dengan berbagai hal. Ada yang bilang kalau aku berhati mulia, ada juga yang bilang kalau menganggapnya sebagai pahlawan. Tentu saja aku tidak turut berdosa karena tidak melakukan apa-apa saat saudaraku dihabisi, tapi tidak alasan tertentu kakakku melakukan semua itu. Mereka semua telah dibutakan oleh wanita atau menjadi sesuatu yang lebih mengerikan, atau bahkan membunuh orang-orang yang tak berdosa. Sambil kita diperlihatkan sosok dari saudara-saudara kaisar yang sebelumnya dibantai oleh kaisar itu sendiri ketika dia naik tahta. Dan inilah bungit sang kaisar itu sendiri. Setidaknya aku pikir aku tidak mirip seperti itu, ucap sang adik. Tapi nampaknya sudah saatnya bagiku untuk bertindak tegas, ucapnya. Ada banyak kabar burung yang kudengar kalau kaisar entah kenapa sekarang telah berubah drastis. Sebenarnya rumor tersebut sudah lewat 10 tahun dan aku juga telah merasakan perubahannya. Dulu kupikir semuanya hanyalah akting belaka, akting untuk menarik musuh yang bersembunyi dari dalam. Tapi tidak ada akting yang bertahan sampai 20 tahun lamanya. Kakakku akhirnya berubah menjadi orang yang dulunya dia benci. Raja yang bijak yang ada di dalamnya itu telah pudar dan berubah layaknya seperti saudara-saudara kami. Dan begitulah kegilaan haus darah dan nafsu akan wanita. Lambat laun dia memperlihatkan itu semua dalam dirinya, ucap sang adik atau sang pangeran. Dia terus berkata dalam hatinya, entah kenapa rasanya saudara tiri kami yang dia habisi sangat dendam padanya hingga mengkhianati dan merasuki tubuhnya. Itulah yang kurasakan saat ini, ucap sang pangeran. Jujur saja, aku tahu betul apa yang harus kulakukan, ucapnya sambil terlihat dia menghunuskan sebuah pedang. Sama seperti yang dilakukan oleh kakakku yang dulu. Aku hanya perlu menggunakan pedang ini untuk menghabisinya dan menjadi kaisar selanjutnya. Tapi, apa itu tindakan yang benar? Apa aku harus berada di sampingnya lalu setia padanya? Atau aku harus menghabisi sang kaisar gila untuk menyelamatkan semua ini dari kegelapan? Aku tidak tahu pilihan mana yang harus kupilih, ucapnya sambil melihat pedang yang digenggamnya. Walaupun ada rasa bersalah, ada rasa kasihan dari lubuk hatiku, saudara tiri kami dibunuh satu demi satu dulu. Aku sama sekali tidak peduli dengan itu semua. Dan sekarang, aku sendiri nampaknya akan melakukan hal sama pada kaisar dengan tanganku sendiri. Jadi ini ya yang namanya egois, ucapnya dalam hatinya terus berkata demikian. Tidak ada satupun dari semua keputusan yang ada di dalam kepalaku yang dapat dilakukan dengan mudah. Sebenarnya apa yang harus kulakukan, ucap sang pangeran. Dia berkata demikian lalu seseorang berkata, hei pangeran, Anda baik-baik saja? Ternyata pangeran mengenal orang yang baru itu. Petapa ya, kau adalah petapa Sage of Sky and Earth Du Jimyung. Du Jimyung ya namanya. Dengan seluruh pengetahuan akan langit dan bumi, dia dulunya merupakan mantan anggota Material Society, kolega dari Raja Jincheng. Waktu Jimyung dan dari pemerintah dan bagian reputasinya masih terngiang di sosial Materiality, dia benar-benar kembali ke sini. Lalu Jimyung berkata, saya kembali tuan. Ya, bicaralah apa yang kau mau. Apa Anda sadar dengan bintang asing yang muncul di sekitar tempat ini? Lalu pangeran berkata, bintang asing, apa maksudmu? Lalu sang biksu berkata, bintang tersebut bersinar layaknya bara api. Bintang merupakan representasi dari sang kaisar yang saat ini dalam tekanan. Berarti ada orang yang menekan kaisar dan menggunakan kekuasaan itu maksudmu? Ucap sang pangeran. Di sana sang biksu berkata, kaisar merupakan orang nomor satu di istana kekaisaran. Kalau begitu kenapa bintang itu tiba-tiba muncul? Ucap pangeran bertanya, apa ini? Lalu di sana sang biksu berkata, semua yang akan saya sampaikan adalah rangkuman dari apa yang saya sudah baca dari tentang bintang-bintang dan buku-buku sejarah. Dengan berat hati saya harus sampaikan pada Anda, tapi saya jamin hal ini tidak akan mudah dibahas tuan. Jangan khawatir, lanjutkan saja, ucap pangeran. Astronomi adalah keahlian saya, tapi saya sendiri tidak tahu bintang apa itu sebenarnya. Untuk mencari tahunya saya mencatat setiap jurnal bintang. Di antara setiap jurnal itu ada beberapa yang membahas tentang The Material Society. Berhubung dengan menyelidikiku setiap buku yang sudah ku baca sejak 400 tahun lamanya, yang sedikitnya membahas itu semua. Dan apa yang Anda dapat dari informasi tersebut? Dia bertanya pada begitu. Berdasarkan dokumen itu melambangkan malapetaka dan pancaran cahayanya bersinar tentang saat The Inverted Sky menguasai dunia ini. Aku pernah baca tentang buku tersebut, tapi sekte The Inverted Sky namanya tidak pernah biasa dan tidak terdengar seperti pertanda buruk, ucapnya.
Ya wajar saat Anda mendengarnya, dan pasti rasa tidak enak yang akan muncul dari dirimu Tuan. Tapi sekte tersebut telah membawa Murim dalam kekacauan. Mereka merencanakan untuk mengambil alih The Imperial Court. Kenapa bintang seperti itu berada di istana kekaisaran, ucapnya. Apa Anda bilang orang dari sekte, dari Inverted Sky adalah kelompok orang dari menekan kaisar dan kekuasaannya? Biksu menjawab, seperti yang saya bilang, kaisar ini adalah orang nomor satu di istana ini Tuan. Di sana pangeran hanya diam saja. Sementara itu sang biksu menambahkan juga, tapi sangat disayangkan dari setiap penyihir yang ada di sekte Inverted Sky. Tunggu, apa maksudmu penyihir, ucap sang pangeran yang bertanya begitu. Ada mantra yang mampu mengambil alih raga seseorang. Sang pangeran pun terkejut dengan apa yang dikatakannya. Apa kau bilang, ucapnya. Sementara itu kita dipindahkan ke Gunung Tian. Terlihat seseorang sedang mengejar orang yang lainnya. Kemana dia? Itu dia. Rupanya itu adalah anak buah Wong Song. Kami tidak boleh kehilangan jejaknya, ucapnya. Di sana juga ada si bos atau kapten. Tubuhnya ketemu. Ayo kita kejar dia. Dimengerti. Ahyong juga hadir di sana. Saat kita menemukannya, aku akan menggunakan Divine Power untuk membuatnya terdiam. Baiklah, setelah itu kau bisa menghabisnya dengan swordmu. Baiklah, rupanya yang mereka kejar adalah Jiangxi atau zombie yang terakhir kabur itu di momen-momen terakhirnya. Baiklah semuanya, Kapten di unit Carrot Dragon dan di unit White Ape akan bekerja sama untuk mencegah mereka melarikan diri. Mereka adalah monster yang menjadi kuat dengan darah. Kita perlu menghentikan kebrutalan mereka sebelum ada banyak korban jiwa berjatuhan. Siap. Dan akhirnya dia pun ketemu. Sang Jiangxi itu pun akhirnya terpojok. Dan di sana Ahyong menggunakan kekuatan sucinya, Divine Flame yang dimilikinya, membunyikan lonceng, dan begitulah dia mencoba untuk menghajarnya. Namun di sana Divine Flame hanya untuk menyegalnya. Divine Flame itu pun berhasil menyegel pergerakannya. Sementara itu Jiangxi itu hanya berteriak kesakitan. Wah. Sementara itu di sisi yang lain juga ada si bos yang terlihat akan menyerang Jiangxi itu dengan pedangnya, dan sah. Kita bahaslah Jiangxi itu. Dan begitulah, sepertinya itu adalah akhir dari Jiangxi terakhir di muka bumi. Ahyong berkata, akhirnya ya. Hari terakhir pengejaran darah Jiangxi terakhir, yang dimana semua ini berlangsung lebih lama dari yang kukatakan. 10 hari yang butuhkan utapnya. Juga 10 hari berlalu sejak Wong Song ikut dengan pemimpin ke tempat pelatihan. Sementara itu di sisi yang lain, Wong Song yang kini sedang berlatih mengeluarkan aura demonik yang sangat luar biasa. Yang biasanya hitam kini berubah menjadi biru. Aku tidak perlu terburu-buru dengan semua ini, ucap Wong Song yang sambil mencoba mengalirkan ki-nya. Waktu yang dimiliki Master lebih banyak dari waktu yang sebelum aku bereinkarnasi. Yang digabungkan, periode tersebut bisa digabungkan oleh ki Master. Lalu aku mengambil langsung semua ki tersebut. Bukan tidak mungkin hal tersebut menjadi bumerang tersendiri. Makanan yang enak sekalipun akan membuat muntah jika dimakan dengan cepat-cepat, ucap Wong Song dalam hatinya. Perlahan tapi pasti, sama seperti saat membuat kain dengan benang yang tipis. Aku perlu menyebarkan setiap ki ke seluruh bagian tubuh, mengaitkannya satu demi satu dan menjadi titik. Setelah itu energinya akan tersalurkan ke seluruh tubuhku. Sekali lagi aku harus menyebarkannya ke setiap anggota tubuhku. Aku harus menyalurkannya minimal 20%, tidak, minimal 15%, dan maksimalnya ada 25%, ucap Wong Song. Rupanya di sana Wong Song dialiri ki oleh sang master atau sang Heavenly Demon untuk meningkatkan kekuatan Wong Song itu sendiri. Walaupun ada beberapa yang tidak masuk, setidaknya milikku setara dengan 20% ki tersebut. Tapi bagaimana dengan master sendiri? Apa yang terjadi dengannya nanti saat ki-nya sudah ditransferkan padaku? Sementara itu di sisi sang Heavenly Demon, dia berpikir, anak ini ya benar-benar menjadi kuat. Aku akhirnya dapat merasakan semangatnya saat ki-ku melasuki ke saluran tubuhnya. Akhirnya aku dapat merasakan itu. Setiap otot-ototnya lebih mengembang, dan sebelumnya pun ki aliran darahnya jauh lebih jernih dari yang dulu. Kapasitas anak ini sudah tidak perlu ditanyakan lagi, ucap sang pemimpin. Tapi sayang sekali, walaupun kami belum terlalu lama mengenal satu sama lain, kau akhirnya menerimaku sebagai master. Wong Song, kau seperti anak yang selalu kudambakan, yang ingin kumiliki. Mungkin aku berpikir demikian karena aku adalah satu-satunya muridnya. Walaupun itu semua sudah tidak berarti lagi, ucap sang pemimpin. Setelah aku selesai mentransferkan ki ini, aku mungkin sudah tidak akan tertolong lagi. Dengan banyaknya ki yang kutransferkan pada anak ini, racun yang menghabisiku di dalam juga akan semakin kuat. Tubuhku sudah mati, dan belum lagi luka tusukan waktu itu.
Maafkan aku hanya bisa lakukan ini untukmu sebagai master. Dan waktuku sudah sedikit lagi. Sambil dia terus mentransferkan ki miliknya, sambil dia bercucuran getih di sana. Dengan ki kami berdua akhirnya terhubung. Aku pingsan sekarang. Aku hanya akan memberatkan anak ini. Bukan tidak ada racun yang ada di dalam tubuhku dalam masuk Wongsong, tapi aku harus menyelesaikan proses ini. Racun sialan ini, ambil saja nyawaku, tapi jangan muridku, ucap sang master. Urusan kita belum selesai. Kalau tubuh sekarat ini membantu untuk menjadi lebih kuat layaknya pohon kokoh, tumbuhlah menjadi pohon beringin, ucap sang master. Apapun tujuanmu, raihlah bersama dengan kelompok. Di sana sang master pun mulai kepayahan karena dia terus mentransferkan ki miliknya. Muridku, tolong jaga Ah Hyong. Itulah yang dia katakan di detik-detik terakhirnya. Sementara di sisi Wongsong, dia sambil mendengar itu merasa sedih. Master, Anda tetap berada di samping murid yang bodoh ini hingga akhir hidup Anda. Dan karena itulah tujuanku tidak akan pudar. Aku yakin racun yang merasuki tubuh kedua masterku sama persis. Tidak banyak orang yang dapat menggunakan racun tersebut. Ya, begitulah dalam dibalik racun ini menghabisi kedua masterku. Pasti orang yang sama. Mereka bukan tidak mungkin adalah organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Pada akhirnya kedua masterku mati karena satu orang yang sama itu. Akan kubalas mereka, ucap Wongsong. Chua Do-gyul. Buat yang lupa, Chua Do-gyul ini adalah pemimpin aliansi Murim ya, yang menjebak guru Wongsong di kehidupan yang dulu. Chua Do-gyul, bajingan itu. Pasti ada kaitannya dengan semua ini. Tidaklah alasan kenapa saat itu material aliansi menghabisi sekte tombak kami. Karena aku kehilangan kedua masterku dengan efek racun yang sama. Aku dipermainkan oleh orang yang sama juga. Dan dar, akhirnya Wongsong mengalami keadaan di mana dia memasuki ke dalam kekosongan untuk merasuki ki tersebut. Dan tiba-tiba saja dia terpental ke belakang. Dar, menghancurkan dinding. Terpental ke belakang lalu menghancurkan dinding. Dia bangkit dengan memiliki kekuatan aura yang baru. Ki-nya mengalir di sana ke seluruh tubuh. Dia terduduk untuk meresapi apa yang baru saja terjadi. Dia melihat sekujur tubuhnya yang kini sudah menjadi transformasi body transformasi, merubah struktur tulang dan mengelupas kulit-kulitku. Fokuskan titik kekuatanku hingga membentuk Heavenly. Lepaskan kekuatan tersebut ke seluruh tubuh untuk melepas. Dengan mengatur energi masuk dan keluar tersebut dapat merubah The Heavenly dan mengubah seluruh titik tubuhku hingga dapat mengontrol The Earth rupanya. Itulah yang dia lakukan. Akhirnya Wongsong mengeluarkan sedikit ki-nya untuk mengontrol dan mencoba kekuatan barunya. Dari tangannya muncul cahaya-cahaya aneh. Jadi begitu ya. Inilah rasanya menjadi The Mystical Being, ucap Wongsong. Saat The Heaven and Earth disatukan dalam tubuh manusia, begitu para dewa bersemayam dalam tubuh manusia tersebut, hidup manusia akan menjalani proses layaknya seorang dewa. Itukah yang dimaksud? Kalau aku mulai melangkah saat ini, Master Chun Hui akhirnya dapat memasuki The Real Mystical Being juga. Tetapi begitu juga dengan yang sudah melangkahkan kaki di sini. Dengan kekuatan ini, dia pun mengambil tombaknya dengan kekuatan telekinesis, menggenggamnya dengan erat. Dengan waktu yang usaha yang kulakukan lagi, aku akan menjadi sekuat Master Chun Hui nantinya. Master Chun Hui itu adalah sang Heavenly Demon. Dan begitulah dia terus mengeluarkan dan melatih ki-nya. Bimbing aku di atas sana, Master. Aku akan menghabisi seluruh Murim Society. Dar, ledakan energi terjadi di sekitar Wongsong. Kita pun dipindahkan ke beberapa bulan berikutnya. Wongsong berpikir, sudah 4 bulan, mungkin lebih tepatnya setengah tahun ya. Aku rasa aku tidak ingat kapan sudah berwaktu berlalu lama. Aku akhirnya telah menyimpulkan teknik full body transformation. Aku dapat langsung merasakannya dengan satu gerakan tangan saja. The body reformation yang mana dulu setengah sempurna, kini akhirnya aku sempurnakan. Rasanya aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Tapi tidak, aku tidak perlu sombong dan tidak perlu congkak. Sama halnya dengan kesombongan, sifat halnya akan membawa malapetaka. Yang lebih penting, tubuhku sudah 90% sempurna. Tubuhku tersendiri dapat berkata kalau aku belum sepenuhnya kuat. Energi yang keluar dari tubuhku dapat menghancurkan apapun yang ada di sekitarku. Mungkin ini adalah bukti kalau aku sudah mulai The Mythical Being. Dan kalau aku menggunakan ki sebagai nanti, berarti aku akan menjadi orang normal layaknya orang yang tidak pernah belajar sekalipun bela diri. Jika aku mengacaukan semuanya. Lalu dia melakukan dan mengeluarkan ki-nya. Ki-nya kini bercampur ya, bercampur-campur. Yang sebelumnya hijau dengan hitam, kini kuning, hijau, hitam.
semuanya bercampur menjadi satu.